Hari ini kita akan belajar bagaimana cara melaporkan SPT tahunan badan menggunakan ISPT. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama tentu saja software-nya atau aplikasinya. Nah, aplikasinya nanti Anda bisa unduh di link deskripsi yang akan saya bagikan di link deskripsi. Kemudian yang kedua adalah Anda harus sudah punya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa? Paling tidak Anda harus melampirkan laporan laba rugi tahun 2020 dan juga neracanya. Jadi neraca kurang lebih ini neraca sederhana antara aktiva dan pasiva, antara aset kemudian dengan hutang dan modal. Antara kanan dan kiri itu harus sama nilainya di sini. Nah, kemudian laba rugi ini silakan Anda isi menggunakan berapa penjualan Anda, dikurangi HPP, dikurangi biaya-biaya, dan seterusnya. Asumsinya di sini peredaran usahanya itu adalah sebesar 543 juta, dan laba bersihnya itu sebesar 96 juta. Nah, untuk contoh kali ini, materi kali ini, kita menggunakan tarif PP23, artinya CV Mentari ini nanti pajaknya itu adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto ini. Nah, bagaimana cara melaporkan SPT-nya? Nah, silakan simak tutorial berikut ini. Yang pertama, tentu saja kita buka dulu aplikasinya yang sudah kita install tadi, ISPT PPH Tahunan Badan. Nah, kita jalankan menggunakan Run as Administrator. Nah, di sini akan ada pilihan Connect to Database, ada beberapa pilihan. Kita pilih yang DB yang 2010 ini. Kita klik 2010 ini, kita oke. Nah, kemudian masukkan NPWP perusahaan Anda. Contohnya ini saya masukkan. Oke, kita oke. Kemudian yang pertama, Anda harus isi profil wajib pajaknya. Tadi namanya adalah CV Mentari, alamatnya di mana. Kemudian kelurahannya mana. Kode pos bisa ditulis atau bisa juga dikosongkan. Nomor telepon silakan ditulis atau bisa juga dikosongkan. Kemudian negara domisili, merek usahanya apa kalau ada. Kemudian nanti di sini jenis usahanya apa, misalkan konveksi. Clue-nya ini harus diisi sesuai dengan jenisnya. Kemudian jenis wajib pajaknya kita pilih yang non-BUT. Non-BUT, tahun pajaknya tetap saja tidak perlu berubah dari Januari sampai Desember. Kemudian jenis laporan keuangannya kita pilih yang perusahaan dagang di sini. Nah, berikutnya di halaman 2 kita harus isi nama pimpinannya, nama direkturnya. Misalkan namanya saya sendiri, direkturnya. Kemudian NPWP penandatanganan, ini harus diisi juga. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Apakah data tersebut akan Anda simpan? Silakan pilih yes. Data berhasil disimpan. Nah, ketika data sudah berhasil disimpan, akan muncul menu login seperti ini. Nah, untuk username-nya, ini harus diingat, username-nya adalah administrator, A-nya huruf besar. Kemudian password-nya, itu juga Anda harus ingat, password-nya adalah 123. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita sudah berhasil login menggunakan database yang CV Mentari ini. Kita bisa lihat cek di sini, CV Mentari, kemudian NPWP-nya sekian. Nah, untuk membuat SPT baru, nah kita di sini ada beberapa menu. Di sini ada program, SPT PPH, SPT Tools, dan Utility. Nah, berhubung tahun 2020 ini ada terjadi perubahan tentang tarif PPH badan.
menjadi 22%. Nah, kita ubah dulu ke utility-nya di sini. Kemudian setting tarif. Kemudian dari awalnya 25, kita ubah menjadi 22%. Dua-duanya di sini kita klik simpan. Oke, setting tarif biaya badan berhasil diubah. Walaupun nanti di sini tidak terlalu berpengaruh karena tadi ya CV Mentari itu adalah omsetnya di bawah 4,8 miliar. Artinya dia masih bisa menggunakan tarif 0,5% dari peredaran brutonya. Karena bentuknya CV jadi masih bisa menggunakan. Paling tidak sampai tahun 2021 nanti ya. Karena kan kalau CV paling tidak 4 tahun. Nah, berikutnya kita harus buat dulu SPT-nya. Nah, buat SPT itu ada di menu program, kemudian buat SPT baru di sini. Kemudian tahun pajaknya 2020. Kemudian klik buat di sini. SPT badan telah selesai dibuat, klik OK. Nah, kemudian tadi kan sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal isi saja masing-masing lampirannya tadi. Nah, masing-masing lampiran itu ada di SPT PPH ini, menu SPT PPH. Seperti biasa, untuk SPT tahunan, kita isi dari lampiran yang paling belakang dulu. Nah, untuk lampiran ini kita isikan dari sini, SPT, kemudian lampiran. Kemudian di sini paling belakang itu ada lampiran 6. Di sini tentang bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B, daftar pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, apabila di sini tidak ada yang perlu diisi, maka di close lagi aja, kita tutup di sini. Kemudian berikutnya, lampiran 5 di sini, daftar pemegang saham, ini harus diisi. Jadi di sini, bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modalnya, ini harus kita isi. Nah, cara isinya dengan cara klik baru di sini. Kemudian jumlah modal yang di-store penuh. Tadi kan kalau di lampiran keuangannya, tadi kan neracanya sebesar 100 juta ya. Nah, maka ini asumsinya adalah modalnya. Maka modalnya 100 juta. Kemudian pemegang sahamnya tadi, NPWP-nya berapa. Nama pemegang sahamnya siapa tadi, direkturnya. Jumlah pemegang sahamnya, jumlah pemegang modalnya tadi berapa. Kemudian dividennya, kalau tidak ada berarti kita tulis 0. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, kalau ternyata pemegang sahamnya lebih dari 1, maka silakan pilih rekam baru, pilih ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, hanya satu saja pemegang sahamnya, maka kita pilih no atau tidak. Jadi kita pilih no. Oke, di sini sudah masuk daftar pemegang sahamnya. Berikutnya adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini Anda juga harus mengisinya dengan cara klik baru di sini. Kemudian NPWP-nya tadi direktur harus kita masukkan lagi. Nama pengurusnya siapa. Kemudian alamatnya di mana. Kemudian di sini kita bisa pilih jabatan, direktur misalkan. Kemudian kita pilih simpan. Apabila ada pengurus lainnya, silakan kita pilih rekam baru, yes. Tapi kalau tidak ada, maka silakan pilih no di sini. Oke, di sini adalah formulir 5, bagian A dan bagian B sudah terisi. Kalau sudah, di sini berarti kita tutup. Berikutnya, dari lampiran 5, kita masuk ke lampiran 4 di sini, penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita klik di sini, kita isikan. Nah, tadi di awal, berhubung ini omsetnya adalah sebesar 543 juta, maka artinya di sini asumsinya CV Mentari dia menggunakan tarif PPh 0,5% atau PP 23,5%. Nah, maka dari situ karena ini PPh final, maka kita masuknya di lampiran 4 ini. Nah, jadi tinggal kita cari saja
Nah, berhubung PPh final ini dari 1 sampai 14 ini tidak ada yang memenuhi, maka kita buat dulu yang baru, jenis penghasilan yang baru. Nah, dengan cara jenis penghasilan lain-lain ini kita klik, kemudian jenis penghasilannya kita tambah di sini, kemudian jenis penghasilannya kita tulis penghasilan dari peredaran sampai dengan jumlah tertentu atau dalam kurung PP23 di sini. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah dari yang ini, peredaran brutonya ini sebesar 543 juta. Oke, kita masukkan di sini 543 juta. Kemudian tarifnya adalah 0,5. Maka pajaknya di sini adalah sebesar Rp2.715.000. Nah, ini yang sudah Anda setorkan ya. Jadi PPh final itu kan yang sudah Anda setorkan setiap bulan ya, 0,5% itu. Nah, kalau sudah berarti kita klik simpan di sini. Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru. Kalau memang tidak ada data lagi, maka silakan pilih no di sini. Oke, di sini sudah masuk, maka kita keluar. Di sini kita pilih keluar. Maka di sini sudah tercentang nih, otomatis masuk. Jadi PPh final ini sudah masuknya. Nah, sama juga kalau misalkan perusahaan Anda bergerak di bidang konstruksi. Nah, kalau konstruksi itu silakan masukkan di sini angka-angkanya. Imbalan jasa konstruksi itu ada pelaksana konstruksi, perencana konstruksi, pengawas konstruksi. Nah, silakan bagian apa perusahaan Anda. Salah satu dari 3 ini. Nah, kemudian di halaman 2 ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini Anda bisa cek apabila Anda menerima penghasilan-penghasilan yang berada di bawah ini, maka silakan Anda isi. Tapi kalau ternyata tidak ada, maka silakan ini dilewati saja. Kemudian kalau ini sudah terisi semua, di sini tidak ada penghasilan PPh final lainnya, maka silakan pilih simpan dulu di sini. Apakah data akan disimpan? Pilih yes di sini. Data berhasil disimpan. Oke, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita masuk ke lampiran 3 sekarang, kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini berhubung Anda menggunakan PP23, maka asumsinya Anda tidak memiliki kredit pajak. Anda tidak punya bukti potong dari PPh pasal 22, pasal 23, atau yang lainnya. Nah, asumsinya karena di sini Anda sudah menggunakan final semua, PPh final PP23 tadi, maka lampiran 3 ini tidak perlu diisi. Maka kita bisa tutup lagi di sini. Berikutnya ke lampiran 2, rincian harga pokok penjualan, biaya usaha, dan lainnya. Nah, ini isinya itu adalah kita harus merekam lagi angka-angka yang ada di bukti laporan laba ruginya. Tadi kita sudah punya laba ruginya ini. Nah, kita harus input ulang HPP-nya berapa, biaya usaha lainnya berapa, dan biaya dari luar usaha berapa. Nah, tinggal kita samakan saja. Misalkan di sini pembelian dari harga pokok kira-kira berapa di sini. Pembelian itu sebesar 311 juta ini. Oke, saya geser saja layarnya biar gampang. Pembelian bahan atau barang dagangan itu berarti 540 juta. Kemudian persediaan awalnya di sini adalah sebesar 104.600.000. Kemudian di sini persediaan akhirnya adalah sebesar Rp94.300.000. Banyakkan. Oke. Nah, pastikan di sini HPP-nya itu sama dengan yang ada di sini. Jadi laporan laba rugi di sini itu pastikan angkanya sama dengan HPP yang ada di ISPT.
Karena kalau beda, itu pasti nanti akan ada selisih nanti. Jadi pastikan harga pokok penjualan di kolom ini samakan dengan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Nah, berikutnya silakan input biaya usaha di sini sesuaikan. Misalkan di sini ada gaji 60 juta. Kemudian biaya transportasi ini sebesar 36 juta. Amortisasi tidak ada, kemudian biaya sewa sebesar 12 juta. Bunga pinjaman tidak ada. Biaya sehubungan dengan jasa, misalkan di sini ada 10 juta. Kemudian biaya promosi di sini ada 2 juta. Kemudian biaya lainnya ini ada sebesar 5 juta. Nah, sama dengan HPP tadi, pastikan angka yang ada di sini di kolom biaya usaha lainnya itu sama dengan biaya yang ada di laba rugi. Di sini angkanya sama 125 juta. Nah, oke. Nah, untuk biaya di luar usaha ini asumsinya tidak ada, berarti kita bisa lanjut di sini. Nah, pastikan di sini jumlahnya itu sama. Biaya HPP dan biaya usaha itu totalnya sama dengan yang ada di laba rugi ini. Nah, kalau sudah kita ganti, istilahnya kita salin saja datanya. Kalau di sini sudah kita simpan. Apakah data akan disimpan? Pilih yes. Data berhasil disimpan. Kemudian kita tutup di sini. Nah, tadi sudah lampiran ketiga. Nah, sekarang lampiran kedua, maaf, tadi sudah lampiran 2, sekarang lampiran 1, sekarang hampir selesai. Penghitungan penghasilan neto fiskal sekarang. Nah, di sini penghasilan neto komersil dalam negeri. Nah, di sini yang bagian A itu kan ada peredaran usaha. Nah, peredaran usaha itu Anda ambil angkanya dari yang 543 juta ini. Jadi kita ambil 543 juta. Oke. Nah, kemudian karena di sini penghasilan neto komersil, artinya komersil itu sama dengan peredaran bruto atau penghitungan dari wajib pajak. Jadi belum yang fiskal. Jadi masih berdasarkan laporan laba rugi komersilnya. Jadi berdasarkan laporan laba rugi yang ada pada Anda sebagai wajib pajak. Nah, pastikan ini sama, penghasilan neto komersil itu sama dengan laba rugi di sini. Laba neto komersilnya sebesar 96.160.000 sama dengan ini. Nah, berikutnya tadi yang penting adalah di nomor 4 ini. Nomor 4 itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, berhubung tadi CV Mentari ini sudah menggunakan PPh final semuanya, maka kita tulis di sini samakan dengan penghasilan neto komersil. Jadi sebesar Rp96.160.000. Kenapa? Karena kita asumsikan penghasilannya ini sudah dikenakan PPh final semua. Artinya tidak ada yang perlu dihitung pajak lagi nanti. Jadi semuanya sudah final. Jadi halaman 1, halaman 2 di sini 0, halaman 3 di sini, maka penghasilan neto fiskal pastikan di sini adalah 0. Saya ulangi, jadi karena penghasilan neto komersil ini sebesar 96.160.000 dan CV Mentari ini sudah menggunakan PPh final, PP23, maka nomor 3 penghasilan neto komersil sebesar ini dan nomor 4 penghasilan dikenakan final itu sama. Kenapa sama? Karena tadi ya PPh final semuanya sudah dihitung menggunakan final. Jadi tidak ada yang perlu dihitung lagi. Maka pastikan nanti di halaman 3 nomor 8 penghasilan neto fiskal itu sebesar 0. Artinya tidak ada pajak yang harus dihitung ulang. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah benar penghasilan neto fiskalnya 0, maka silakan pilih simpan. Kemudian kita pilih yes. Data berhasil disimpan. Oke, dan kita tutup. Nah,
Tadi lampiran-lampirannya sudah selesai semua kita isi. Nah, sekarang kita masuk ke induknya. Induknya ada di SPT PPh Wajib Pajak Badan ini, kita klik. Nah, di sini ada pembukuan, bagian A sampai nanti bagian H. Nah, kita isi pembukuannya. Pembukuan laporan keuangan. Di sini ada pilihan diaudit atau tidak diaudit. Nah, silakan Anda pilihnya tidak diaudit kalau memang tidak ada audit dari eksternal atau KAP-nya. Ini kita tidak diaudit, langsung masuk ke bagian A dan C di sini. Karena tadi ya, PPh final semuanya, maka bagian A dan C ini kita kosongkan saja, tidak ada yang perlu diisi. Bagian CD juga sama, tidak ada yang perlu diisi. Kemudian bagian EG, ini kita pastikan tadi, PPh finalnya sebesar Rp2.715.000 yang dari PP23 tadi. Ini ya, karena PPh finalnya sudah kita bayarkan, maka kita langsung ke bagian H di sini. Nah, di bagian H, di sini ada lampiran-lampirannya. Yang Anda harus centang adalah laporan keuangan di sini. Kemudian transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Kemudian di sini yang lainnya tidak perlu, apabila memang tidak ada, contohnya daftar penyusutan, kalau memang tidak ada, berarti kita hapus centangnya. Penghitungan kompensasi fiskal juga tidak ada, daftar penanaman modal juga tidak ada, daftar cabang juga tidak ada, kredit pajak luar negeri juga tidak ada. Maka paling tidak yang harus kita lampirkan tadi ya, laporan keuangan, neraca dan laba rugi tadi, dan transkripnya. Nah, transkrip itu apa? Nanti setelah ini akan kita isi. Kemudian di sini penandatangannya wajib pajak atau kuasa. Kalau Anda sendiri yang menandatangani, nanti pilihnya yang wajib pajak, kemudian tanggal lapornya tanggal berapa. Misalkan kita cari ke hari ini, kita cek hari ini langsung. Kemudian setelah itu kita simpan di sini. Data berhasil disimpan. Kemudian silakan ini kita cetak. Berhasil dicetak formulirnya. Nah, di sini ini adalah hasil cetakan dari SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun 2020. Nah, di sini Anda tinggal print saja datanya. Di sini ada 4 halaman, maaf. Nah, di sini sesuaikan kertasnya. Nah, untuk ngeprintnya, silakan Anda pilih print di sini. Kemudian silakan pilih PDF-nya. Sesuaikan aja kertasnya, harusnya ukuran kertasnya menggunakan F4 ya. Jangan A4 atau yang lainnya. Jadi usahakan penggunaan kertasnya adalah F4. Baru setelah itu silakan Anda print. Kita pilih ke F4, itu kurang lebih sama dengan yang eksekutif ini. Kita oke. Kita cetak PDF-nya dulu. Kita namakan, kemudian silakan Anda pilih simpan di mana, save. Oke, ini sudah berhasil kita simpan. Kita keluar dulu. Nah, kita tutup. Nah, berikutnya tadi ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini tadi neraca dan laba rugi ini harus kita isi, sesuaikan dengan yang neraca yang punya kita. Jadi di sini kita isi neracanya. Misalkan kas dan setara kas di sini angkanya adalah 12 juta. Oke, investasi sementara tidak ada. Piutang. Jadi kalau memang tidak ada, maka silakan pilih akun yang paling mendekati. Misalkan di sini piutangnya dari piutang dagang sebesar 9.860. Kemudian banknya di sini tidak ada, jadi samakan aja dengan yang ada di kas. Jadi oke. Kemudian persediaan di sini sebesar 94 juta. Oke, pastikan di sini
sama. Oke, pastikan di sini sama. Angkanya, jumlah aktifannya di sini sama dengan yang ada di neraca, Rp196.160.000. Kalau sudah, berarti kita simpan. Kemudian kita ke kewajiban. Kewajiban juga sama, samakan angkanya di sini. Untuk bagian modal di sini, modalnya misalkan 100 juta. Kemudian laba tahun ini sebesar Rp96.160.000. Sama, pastikan sama angkanya. Kemudian kita simpan. Yes. Kemudian sekarang ke laba rugi. Nah, kita samakan angkanya, sesuaikan dengan laporan laba rugi kita. Penjualan bersih sebesar tadi 543. Oke, pembelian di sini, pembelian 311. Saldo barang awal di sini. Saldo barang akhirnya berapa? Oke, kalau sudah, kemudian beban administrasi umum di sini misalkan langsung saja jumlahnya 125 juta. Maka pastikan di sini laba bersihnya itu sama dengan laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Di sini semuanya sama sebesar Rp96.160.000. Kalau sudah, kita simpan di sini. Yes. Nah, kalau sudah berhasil, kita simpan transkripnya. Nah, sekarang langkah terakhir adalah pelaporan. Tadi kita sudah buat SPT-nya, nah sekarang kita mau melaporkan pajak SPT tahunan kita. Nah, di mana? Sekarang menunya di sini, SPT Tools. Nah, kemudian menu cetakan tadi, kita bisa pilih cetakan mana yang mau kita simpan dengan cara kita pilih tahun pajak dulu. 2020 ini, nah silakan Anda pilih mau dicetak yang mana. Nah, untuk ISPT yang wajib dicetak hanya yang induk saja. Jadi yang induk saja yang wajib dicetak. Sementara kalau yang lainnya itu silakan tidak perlu Anda cetak. Gitu. Jadi Anda yang harus dicetak hanya yang induknya saja di sini. Gitu. Atau di sini aja. Jadi induk saja yang harus dicetak. Misalkan kita cetak, tadi hasilnya sama dengan yang sudah kita buat tadi, baru kita print. Nah, berikutnya adalah ini yang paling penting. Untuk melaporkan hasil ISPT ini, silakan pilih menu SPT Tools tadi seperti biasa, kemudian lapor data SPT ke KPP. Nah, silakan pilih lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini akan kita buat CSV-nya, pembuatan file laporan data SPT-nya, bentuknya CSV. Nah, caranya seperti apa? Pilih tahun pajaknya, 2020, kemudian tampilkan data. Oke, muncul di sini, kemudian kita pilih. Nah, kemudian kita mau simpan filenya ini di mana? Misalkan kita mau simpannya di mana? Di Drive D misalkan, kemudian misalkan kita sementara kita ke Drive D dulu. Nah, berikutnya di sini pastikan di sini semuanya sudah sama. Karena ini PPA final tadi ya, maka di sini 0, tidak ada yang kurang bayar, tidak ada yang sudah di-store dan sebagainya. Jadi karena Anda sudah menyetorkan sendiri PPA finalnya, maka di sini tidak ada PPH yang kurang atau lebih bayar. Kalau sudah di sini, maka kita pilih, kita centang ini, kemudian kita create file. Tunggu, kemudian sampai ada notifikasi data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Klik OK. Nah, kita cek sekarang hasilnya di mana tadi. Kita simpannya di Drive D tadi.
Nah, di sini ini adalah hasil dari yang sudah kita buat tadi, CSV-nya. Nah, untuk CSV ini jangan dirubah namanya, jangan diapa-apain, jangan dibuka juga. Jadi, untuk melaporkannya, silakan ini Anda copy ke flash disk atau burning lewat CD, kemudian silakan Anda laporkan ke KPP. Yang Anda harus lampirkan berarti pertama file CSV-nya ini, kemudian induknya tadi, yang sudah kita print tadi. Nah, ini harus kita print dan tanda tangani. Kalau bentuknya ternyata ada ini, sesuaikan saja. Sesuaikan, atau kalau misalkan ternyata ini bentuknya nggak pas, silakan Anda print lagi dari formulir yang Excel-nya. Seperti itu. Jadi, ini kan kurang lebih masih jelek ya. Nah, silakan Anda print ulang. Seperti itu. Nah, kalau sudah, silakan Anda tangani file ini. Misalkan saya mau cetak ulang deh, biar tadi kan masih jelek ya. Nah, menu cetakannya tadi, tahun pajaknya. Nah, kita cetak. Nah, misalkan ini cetakannya, kita print PDF-nya. Oke. Kita timpa saja. Oke, kita buka sekarang. Nah, ini daftar cetakannya. Nah, kemudian ini yang harus Anda tanda tangani di sini, kotak tanda tangannya, dan Anda harus cap perusahaan. Jadi, Anda harus tanda tangan dan cap perusahaan. Kenapa ini harus di-print? Karena memang tadi harus ada tanda tangan basahnya. Jadi, kalau misalkan Anda lapor ISPT, sementara ini belum tanda tangan, maka tidak bisa diterima. Di samping itu, Anda juga harus melampirkan neraca dan juga laba ruginya. Jadi tadi, untuk SPT-nya yang Anda harus lampirkan adalah bukti CSV-nya. Di sini tadi, jangan diubah juga, data-datanya nggak usah dibuka. Kemudian plus induk dan laporan keuangannya. Baik. Kemudian ini kita keluar, kemudian kalau misalkan sudah, kita klik keluar di sini. Baik, demikian tutorial ISPT Badan. Kali ini semoga Anda berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda WP Badan yang melakukan pembayaran PP 23 atau PPA final. Nah, kemudian untuk deskripsinya sendiri nanti akan saya kasih link untuk download, tapi kalau misalkan Anda sudah punya, maka silakan Anda login seperti biasa, seperti tadi. Demikian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.